Ini dia, ini adalah launching buku kita, Selamanya Ayah Akan Menuntun Muna. Jadi ini adalah buku tulisan saya, dan ini adalah buku ulang tahun, kado ulang tahun Salman yang ke-8 ya kak ya. How old are you? 8 years old. Oke, 8 years old. Jadi ini buku ini akan sangat berguna untuk bisa dimanfaatkan oleh ayah, oleh bunda, untuk juga sama mendidik anak laki-laki. Jadi ini adalah buku serial parenting. Jadi serial parenting bagi bapak, ibu, ayah, bunda, papa, mama yang ingin mencoba mencari buku serial parenting yang enak dibaca, kemudian juga mudah dan ringan. Karena buku ini saya bentuk atau saya tulis dalam bentuk seperti surat cinta. Jadi silahkan Anda baca buku ini, nanti akan memberikan Anda panduan yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dengan saya, Dr. Abdul Latif, dengan what's your name? Salman Tamami Karib. Salman Tamami Karib dengan Abdul Latif. Dan kali ini kita akan melakukan kembali book review. Nah, book review ini menarik. Kita punya kostum yang baru ya kak ya? Ya. Nah, kita belajar itu keren ya, Salman dengan saya. Jadi kalau Anda ingin kelihatan keren, yuk sama-sama belajar, dan belajar. Betul kak? Ya. Oke, baik. Kita akan review buku apa kali ini kak? Tak selamanya ayah akan menuntut Muna. Oke, tak selamanya ayah akan menuntun Muna, bukan menuntutmu. Ini dia. Ini adalah launching buku kita, Selamanya Ayah Akan Menuntun Muna. Jadi ini adalah buku tulisan saya. Dan ini adalah buku ulang tahun, kado ulang tahun Salman yang ke-8 ya kak ya. How old are you? 8 years old. Oke, 8 years old. Jadi buku ini sebenarnya adalah kado ulang tahun Salman. Jadi Salman ketika ulang tahun ke-8 saya hadiahi kado tulisan ini. Dan buku ini sebenarnya sudah saya tulis sudah cukup lama. Jadi dari sejak Salman lahir sudah saya cicil-cicil buku ini saya tulis dengan beragam. Ya, buku ini adalah kumpulan dari beragam artikel yang saya susun untuk menasehati Salman. Jadi seperti itu. Jadi kak, ini buku untuk kakak. Oke kak? Oke. Yes. Oke. Nah, buku ini adalah untuk kakak Salman, panduan kakak Salman untuk menjalani kehidupan. Sampai nanti termasuk ini, walaupun buku ini ditujukan untuk Salman dan ada selalu bentuknya kata-kata Salman kak, ini buku ini akan sangat berguna untuk bisa dimanfaatkan oleh ayah, oleh bunda, untuk juga sama mendidik anak laki-laki. Jadi ini adalah buku serial parenting. Jadi serial parenting bagi bapak, ibu, ayah, bunda, papa, mama yang ingin mencoba mencari buku serial parenting yang enak dibaca, kemudian juga mudah dan ringan. Karena buku ini saya bentuk atau saya tulis dalam bentuk seperti surat cinta. Jadi silahkan Anda baca buku ini, nanti akan memberikan Anda panduan yang lengkap. Nah kak, kita buka bukunya kak, dari sampulnya kak. Oke? Oke, sampulnya kalau Anda lihat, ini gambar apa? What's picture is it? Ayah dan kakak. Oke, ayah dan kakak. Jadi buku ini judulnya Tak Selamanya Ayah Akan Menuntun Muna. Jadi kakak Salman, ayah kan pasti tidak akan selamanya akan menuntun Salman. Misalnya Salman nanti seandainya insya Allah nanti dia sekolah SMP berasrama di pondok pesantren misalnya, nanti Salman kan di sana. Jadi dia akan jauh dari saya, maka Salman harus berdiri dengan kakinya sendiri, harus mandiri ya kak. Atau kakak ketika di sekolah tidak mungkin kami mendampingi 24 jam. Jadi bagaimana Salman dengan bekal-bekal yang kami berikan ini juga bisa memanfaatkan bekal kemandirian untuk bisa bertahan, survive dengan segala macam pendidikan yang ada di sekolahan. Termasuk nanti ketika Salman misalnya selesai dari pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, nanti akan kuliah sendirian. Kakak harus bisa survive ya kak ya. Ya. Jadi jangan selalu menggantungkan diri dengan orang tua. Termasuk ayah dan bunda, bagaimana caranya supaya kita mendidik anak kita dengan mandiri. Buku ini bisa jadi panduannya. Oke kak?
Ini adalah buku saya dan kakak Salman, sengaja bikin ada orang tua yang menuntun anaknya. Tapi tak selamanya kita sebagai orang tua bisa mendidik anak kita. Sehingga buku ini bisa dimanfaatkan bagaimana bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik kemandirian. Oke Kak, buka buku yang pertama Kak, di daftar isi Kak. What page? Oke, what page? Oke, 17. 17? This is this one. Oke, wait. Nah ini dia, daftar isi, indeks ya, indeks. Buku ini cukup tebal, Ayah dan Bunda, ada 225, sekitar 222 ya, 122 halaman. Tapi 122 halaman itu memang hanya isinya saja ya. Sisanya kalau ditambah dengan kata pengantar dan sebagainya ini sangat banyak sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kolega, ada Kiai Haji Zahid Purnawibawa. Beliau adalah Mudirul Ma'had Darul Qalam 3 Kampus Daizah, memberikan testimoni. Juga Prof. Ismatul Rafiq, beliau adalah Profesor Ismatul Rafiq, Dekan Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah, berikan testimoni. Juga Muhammad Wahyuni Nafis, beliau juga penulis buku 9 Jalan Cerdas Emosi Spiritual, beliau juga berikan testimoni. Kemudian ada beberapa lagi, Dr. Andruk Mana juga memberikan testimoninya. Kemudian Ilham Muhammad Hasan, rekan saya, beliau juga berikan testimoni tentang buku ini. Kemudian R. Darmawan Siswanto Permana, beliau juga berikan testimoni buku ini. Kemudian ada juga Abuya Taftajani, beliau alumni Pondok Pesantren Darul Qalam angkatan 78. Beliau juga menuliskan testimoni yang cukup panjang tentang buku ini. Dan kalau teman-teman baca, semua testimoni ini tidak sekedar testimoni, tapi beliau juga memberikan highlight-highlight khusus untuk bisa memberikan parenting dalam panduan sekilas tentang parenting. Oke Kak, daftar isi ada apa aja Kak? Yuk, dibaca tadi Kak. There is many. I can't count about that. Where's the page? Tuh, sih. Nah, ini. Daftar isi. Saat penantian itu terjawab. Penantian yang penuh harap, upaya dan doa yang tak pernah padam. Ketika penantian itu terjawab, pelajaran dari penantian ini, nasihat ayah. Ini buku ini dibikin ada beberapa bab rekan-rekan semua. Sengaja bab ini dibikin cukup banyak dan terstruktur. Jadi kalau saya juga lupa ini ada berapa tulisan-tulisan. Tapi menariknya adalah kalau teman-teman lihat ada sekitar berapa bab Kak? Kita lihat ada 8 bab. Nah, ada 8 bab itu saya bikin dari mulai ketika kita sebagai orang tua itu menanti langkah pertama dari anak kita. Langkah pertama anak kita itu apa? Dari mulai kita menyambut kelahiran dari anak kita. Sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyambut anak kita ketika lahir di dunia. Nah ini saya tuliskan dalam beberapa judul. Misalnya saat penantian itu terjawab, sesungguhnya adalah kalau Salman tentunya adalah karena 6 tahun ayah dan mama nunggu kakak untuk lahir Kak. Setelah menikah 6 tahun baru kakak bisa lahir. Jadi saat itu perjuangannya sangat luar biasa. Akhirnya lahirlah Salman setelah 6 tahun penantian Kak. Nah termasuk orang tua. Anda sebagai orang tua juga menanti 9 bulan untuk sampai anak lahir. Di sana bagaimana perjuangan kami, Kakak nanti baca ya, perjuangan ayah dan mama, bagaimana menanti Salman dan mempersiapkan Salman bisa lahir ke dunia. Dan menariknya adalah saya coba padukan buku ini dengan kisah dari beberapa sahabat Nabi atau beberapa tokoh-tokoh yang memang sangat inspiratif untuk saya tuliskan. Jadi setiap bab itu ada nasihat saya untuk Salman, termasuk nasihat kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita. Lalu kemudian termasuk di dalamnya ada kisah-kisah atau muteria kisah. Misalnya pada bab pertama itu kisah Umar bin Khattab ketika awal perjalanan menuju Islam. Jadi saya kaitkan tentang bagaimana seorang Umar bin Khattab menjadi awal perjalanan menuju Islam. Itu bab yang pertama.
Kemudian bab yang pertama itu di dalamnya itu adalah banyak sekali aktivitas-aktivitas lain. Misalkan nama yang ayah pilihkan untuk Salman. Jadi yang nama pilihkan. What is your name, Kak? Salman. Salman. The long name? Salman Tamami Karim. Salman Tamami Karim. What is your sister's name? Konita and Kia. Konita and Kia. The long name, the complete name? Zakia Kamila Latif. Zakia Kamil Latif. Konita Hafizah Latif. Hafizah Latif. Kenapa di dua anak perempuan itu ada nama Latif ya, Kak? Kan pernah nanya ke ayah kan? Pernah nanya ke ayah, why my name there is no Latif? Ya Kak ya? Nah, itu dulu kakak pernah nanya ke saya, kenapa namanya kok tidak ada nama istilahnya nama Latif di belakang nama Salman? Sesungguhnya nama Salman itu dulu Salman Tamami Latif. Ketika pertama kali sebelum lahir itu kami sepakat namanya itu. Tapi ketika mengajukan fixed name untuk diajukan ke akte kelahiran saat surat keterangan dokter, saat itu saya mengubah nama kakak Kak, dari Salman Tamami Latif menjadi Salman Tamami Karim. Karim itu artinya kan mulia ya Kak ya, mulia. Jadi waktu itu ayah berniat Salman jangan sampai selalu mengandalkan ayah. Jadi dari buku ini tuh benar-benar sudah sejak Salman lahir saya sudah punya satu niat, seorang laki-laki harus, walaupun ya laki-laki itu katanya ada penurun dari keluarga gitu ya, tapi saya bilang Salman harus berdiri dengan kakinya sendiri. Kalau dalam sebuah pepatah Arab tuh ada Kak ini Kak. Ketika Kak akan belajar pepatah Arab itu ada innal fata mayakuluha anada oleh salfata mayakulu kana abi. What is the meaning? I don't know. Jadi sesungguhnya pemuda sejati itu adalah mayakulu lesal fata mayakulu kana abi. Jadi innal fata mayakuluha anada. Sesungguhnya lelaki pemuda sejati itu yang berkata inilah saya. Ini saya berdiri dengan kemampuan saya. Saya berdiri dengan effort saya. Kakak misalkan mau jadi astronaut kan Kak ya. If you want to be astronaut, you must give your best effort to become astronaut. Jadi effort kakak harus kuat gitu untuk bisa menjadi seorang astronot. Dengan tanpa selalu mengandalkan ayah, karena ayah tidak selalu harus mendampingi Salman dimanapun. Ketika ujian di kelas, kakak apakah ayah nungguin di samping ngasih tahu jawabannya Kak? Enggak. Tidak. Jadi harus innal fata mayakuluha anada wa lisal fata mayakulu kana abi. Seorang pemuda sejati, seorang laki-laki sejati itu bukan yang bilang, itu tuh ayah gua, bapak gua. Tidak seperti itu. Ini bapak saya tuh orang hebat. Tidak. Tetapi Salman harus jadi orang hebat tanpa harus tergantung pada seorang ayah. Kayak gitu ya Kak? Ya. Nah, jadi itu maka namanya adalah Salman Tamami Karim. Silahkan Salman bikin garis keturunannya sendiri, garis kesuksesannya sendiri dengan mengambil langkah-langkahnya sendiri. Kira-kira itu. Jadi saat aku menyambutmu ke dunia nak, kemudian nama yang ayah pilihkan untukmu, ya, kemudian kehadiranmu dan harapan kami, kemudian bersyukur di balik ujian. Bersyukur di balik ujian tuh cerita ayah juga Kak. Kakak kan pakai kacamata ya Kak ya. Waktu kakak pakai kacamata kita sadar kakak harus ada minus berapa Kak? 14,5 ya Kak? 13,5 ya sama 6,5 ya Kak ya. Wah itu mamahnya nangis. Kemudian kita bagaimana meyakinkan bahwasannya di balik ujian ini, di balik ujian kakak pakai kacamata itu pasti ada hikmah ya Kak ya. Kakak jangan minder ya. Oke, maka kita bagaimana membangun kakak supaya tetap semangat dengan menggunakan kacamata walaupun mungkin sebagian banyak orang tidak menggunakan kacamata ya Kak ya. Itu yang kita berikan di sini. Nanti kakak baca bagaimana ayah dan mama punya keinginan bahwasanya di balik ujian nanti yang kakak sampaikan, yang kakak dapatkan, kakak harus bisa fight. Oke Kak? Oke. Jadi mungkin nanti ada ujian misalkan kakak tiba-tiba misalkan lagi sakit, bagaimana sabar atas sakit gitu ya Kak ya. Misalkan ada yang istilahnya mengganggu kakak, bagaimana kakak tetap survive menghadapi segala macam jenis ujian. Oke Kak? Oke. Itu adalah bab pertama. Bab kedua belajar dari kesalahan. Kakak misalnya belajar dari jatuh nak gitu ya. Tak apa jatuh asal bangkit lagi. Jadi saya ingin Salman, kakak, ayah ingin kakak itu setiap kali kita belajar pasti ada kesulitan.
setiap kesulitan pasti kita harus kuat menghadapinya. Misalnya kakak bisa naik sepeda usia berapa kak? 4 ya. Kakak bisa naik sepeda usia 4 tahun. Ketika kakak belajar sepeda, apakah langsung bisa naik sepeda kak? Enggak, jatuh-jatuh mulu. Jatuh-jatuh mulu. Sakit kak? Banget. Pernah luka kan? Luka. Sampai permanen luka. Sampai ada luka permanen. Jadi kakak harus ingat kak, kalau suatu saat kakak hidup pasti akan tidak semuanya mudah dijalani. Oke kak? Oke. Kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jadi setiap kali menghadapi kegagalan, belajar dari kegagalan itu. Gitu ya kak ya. Lomba kalah, ya udah jangan nangis ya kak ya. Ikut lomba lagi, kira-kira begitu. Jadi itu tak apa, jatuh asal bangkit lagi. Jadi termasuk saya cerita tentang beberapa pengalaman bahwasannya saya juga mengalami kegagalan dan bisa bangkit lagi, kira-kira gitu. Dan juga berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk ada kisah lagi dari kesalahan tentang kisah Khalid bin Walid. Saya mengkaitkannya dengan hal tersebut ketika kaum muslimin saat itu kalah perang di perang Uhud. Kakak tahu sejarah perang Uhud kan? Nggak ada, nanti ayah cerita ya tentang sejarah perang Uhud. Oke, ayah story video. Hah? Oke. Nanti ya akan cerita tentang itu. Kemudian nilai kehidupan. Nilai kehidupan itu ujian dalam pilar kehidupan, pelajaran tentang kejujuran gitu ya. Ingat kakak, ayah pernah marah kalau kakak nggak jujur kan kak? Iya. Iya. Ayah kalau kakak misalkan ujiannya dapat nilai nggak terlalu bagus, saya nggak pernah marah kak ya. Tapi kalau kakak bohong, ingat ya kak ya. Ayah mama pasti akan marah besar kak ya. Iya. Jadi jangan pernah bohong kak, karena kalau jujur itu bekal untuk menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Jadi itu bagaimana termasuk belajar kompetisi gitu ya. Kakak kalau naik sepeda balapan sama ayah menang atau kalah? Kadang menang, kadang kalah. Kadang menang, kadang kalah gitu ya. Dan Kak Salman sejak awal kita coba pacu untuk selalu bisa berkompetisi dengan sehat ya kak ya. Harus jujur kak ya. Ingat ya, ayah marah kalau kakak misalnya tanding sama ayah kakak curang, betul kak ya. Main catur kalau kakak curang ayah marah, tapi nggak pernah curang sih kakak main catur. Ayah yang kadang kadang kita kalau kompetisi atau apapun jangan pernah curang ya kak ya. Sweet ya. Kompetisi sweet ya. Sweet, jangan curang, jangan bohong. Itu jadi itu bekal. Kenapa? Karena orang-orang koruptor itu kak, itu adalah karena mereka sejak kecil mereka tidak terbiasa untuk berkata jujur, atau kejujuran itu tidak menjadi hal yang sangat berharga bagi mereka sehingga mereka tidak jujur. Kira-kira gitu ya kak ya. Oke. Jadi ada sini nilai kehidupan, belajar kompetisi, termasuk di situ ada ujian atas pilar-pilar kehidupan gitu ya. Bab 4 itu sahabat dan lingkungan. Temanmu adalah cerminanmu ya kak. Ingat kak, ayah kan selalu berbilang pada kakak, pilih teman yang baik ya kak ya. Kalau nggak baik, apa yang harus kakak lakukan? Diemin gitu ya, tinggalin gitu ya. Jangan kenapa? Karena ada istilah su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di itu teman yang buruk itu biasanya perilaku yang buruk itu nular kak. Jadi jangan sampai kakak itu misalnya terpengaruh buruk oleh teman kakak, betul ya kak ya? Kalau teman kakak malas belajar, apa yang kakak lakukan? Ya belajar. Tetap belajar gitu ya. Kalau teman kakak misalnya bohong, apa yang kakak lakukan? Nggak usah diikutin. Nggak usah diikutin. Jadi hal-hal itu tuh prinsip gitu. Kalau dia bohong nggak usah diikutin gitu. Kalau misalkan perlu ditegur ya tegur ya kak ya. Kalau teman kakak jahat sama kakak, ya biarin aja. Biarin aja gitu ya. Jangan sampai kakak belajar kecuali dia maksa, apa yang lakukan kak? Ya, Bu Guru. Bilangin Bu Guru gitu ya. Atau istilahnya jangan sampai dia berpengaruh jahat pada kita segera bilang guru. Oke. Atau ya kalau misalkan perlu ya dibalas ya kak ya. Pada kondisi tertentu gitu ya. Jadi sahabat dan lingkungan bertumbuh di tengah pandemi. Saya cerita bagaimana dulu kita kak waktu zaman pandemi ya kak ya. Karena pandemi nanti belajar dari panggung ayah. Dulu kakak itu nggak terlalu percaya diri kak. Tapi akhirnya karena ayah sering ajak ke seminar ya kak ya. Ya, saya cerita bagaimana saya mengajak Salman ke seminar gitu ya untuk bisa ikut dalam seminar ya kak ya. Kemudian akhirnya kakak bisa berani gitu sampai sekarang. Lalu kemudian belajar hidup dari papan catur. Nah ini ada juga kak nih kak, bab keempat kak, itu kakak baca kak ya. Jadi terus tebar buku tebar manfaat. Nah apa itu tebar buku tebar manfaat? Ada di buku ini. Jadi ini bagaimana kita menumbuhkan membaca dengan cara menebar buku.
Jadi kalau lihat nanti suatu saat berkesempatan main ke rumah, saya pasti akan di dalam rumah saya itu kan banyak buku bertebaran. Sengaja itu adalah bagian dari tebar buku. Dan kalau misalkan kakak habis main belajar gitu ya, habis main ngeliat buku, biasanya baca buku ya kak ya. Nah itu sengaja, dengan tanpa sengaja. Kemudian hadiah berharga dari ayah, ya ini buku ini kak, hadiah berharga dari ayah kak. Iya. Belajar di sekolah kehidupan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, termasuk cinta dan perjalanan hati. Ayah juga bikin di sini buku kak untuk menasihati kakak suatu saat kakak ingin mencari pasangan hidup kak. Itu udah baca. Udah baca ya? Udah baca ternyata kakak. Jadi kalau kakak mencari pasangan hidup, carinya yang sangat baik ya kakak hidupnya kak ya. Seperti siapa kak? Ya ampun. Ya seperti mamah ya kak ya. Ya cari yang kemudian dan lain sebagainya. Ini ada 7 bab ya tentang uang dan kemandirian, juga termasuk saya cerita tentang bagaimana prinsip uang dalam kehidupan kita ya kak ya. Kemudian keimanan dan ketakwaan, bab ke-8 saat ayah tak lagi di sini. Jadi suatu saat ketika ayah misalkan meninggal dunia, karena setiap orang pasti meninggal ya kak ya, kakak harus menjadi pemimpin yang bisa diandalkan.